Jawa Barat. Livia, apakah olah TKP sudah selesai dilakukan dan bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Ya, ini olah TKP lanjutan di turunan Selarong, Puncak, Jawa Barat ini sudah selesai dilakukan oleh aparat gabungan kepolisian sejak pukul 9 pagi hari tadi. Dan tadi olah TKP ini memang dilakukan lebih awal dari jadwal sebelumnya, yaitu pada 8 pagi hari tadi. Dan dari informasi awal, olah TKP tersebut telah menentukan beberapa poin utama, yaitu adalah titik awal terjadinya kecelakaan, begitupun juga dengan jumlah mobil atau jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sedikitnya ada 13 kendaraan yang ikut terlibat dalam kecelakaan beruntun di kawasan Puncak ini. 10 kendaraan mobil atau roda 4 ikut terlibat kecelakaan, namun 3 diantaranya ini tidak mengalami kerusakan sehingga dapat melanjutkan perjalanan, dan 7 diantaranya yang mengalami rusak parah. Namun kendaraan tersebut sudah berhasil dievakuasi pada malam hari kemarin oleh aparat gabungan kepolisian. Dan sementara itu dari hasil olah TKP sementara juga telah ditemukan penyebab awal dari kecelakaan beruntun ini. Penyebab awal dari kecelakaan ini adalah kondisi dari kendaraan atau kondisi dari bus yang memang tidak dalam keadaan prima, sehingga memang menyebabkan kecelakaan beruntun ini terjadi. Sementara selain penyebab dari kendaraan, juga ada faktor dari manusia, yaitu supir bus ini dalam kondisi yang kelelahan, sehingga juga menjadi poin perhatian dari pihak kepolisian. Dan saat ini kepolisian memang telah menetapkan supir bus sebagai tersangka dari kecelakaan beruntun di Puncak, Jawa Barat. Namun di Lantas Polda Polda Jawa Barat juga tadi sempat menyebutkan bahwa masih terus didalami apakah kemungkinan lain ada tersangka yang akan ditetapkan oleh Polda Jawa Barat. Dan Ani, dapat kami gambarkan juga keadaan dari arus lalu lintas yang mengarah ke arah Puncak, Jawa Barat ini terbilang ramai lancar. Saat ini tengah diberlakukan sistem one way atau satu arah dari arah Gadok menuju ke Puncak. Tadi one way ini diberlakukan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan direncanakan akan berakhir pada pukul 11, dan nanti akan diberlakukan sistem dua arah atau sistem normal. Untuk sebelumnya nanti akan kembali lagi kepada sistem satu arah, namun ini kembali dari arah Puncak menuju ke arah Gadok atau pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Livia, bagaimana dengan korban? Apakah masih ada korban yang menjalani perawatan di rumah sakit? Ani, untuk korban yang masih menjalani perawatan, dari informasi yang kami dapatkan untuk di RSUD Ciawi sendiri, 2 orang korban ini telah dipindahkan ke rumah sakit di Bilangan Tangerang dan juga di rumah sakit di Bilangan Jakarta. Ini memang dikarenakan pihak keluarga yang meminta untuk dipindahkan ke lokasi tersebut. Sementara untuk korban meninggal ini keempatnya telah dijemput oleh pihak keluarga, karena memang sebelumnya bahwa informasi terakhir ada 3 korban meninggal dan juga 1 orang korban yang baru dinyatakan meninggal pada Sabtu malam kemarin. Namun keempatnya ini telah dijemput dari pihak keluarga, dan pihak dari Jasara Harja sendiri mengaku akan segera memberikan santunan kepada korban meninggal. Ani. Terima kasih atas laporan Anda, Livia. Selamat kembali bertugas. Livia Ramadanti melaporkan langsung dari Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Bus pariwisata HS Transport sebagai tersangka dalam kecelakaan beruntun di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Polisi juga telah 2 kali melakukan olah TKP untuk mengungkap fakta kecelakaan. Supir bus pariwisata HS Transport inisial B usia 51 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan beruntun di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui kondisi bus pada hari Jumat pukul 2 siang hingga Sabtu pukul 5 dini hari sedang dalam perbaikan. Namun pukul 6 paginya, bus dipaksakan jalan untuk mengangkut rombongan karyawan pabrik yang hendak plesir ke Taman Wisata Matahari. Kecelakaan ini diduga akibat kelalaian pengemudi karena mengendarai bus dalam kondisi kurang tidur. Kita lihat nanti kendaraan tersebut apakah memang betul-betul layak atau tidak. Kalau memang tidak layak kemudian dipaksakan untuk berangkat ataupun untuk membawa orang banyak, nanti kita akan ada lagi tersangka yang lain.
nanti kita akan dalami terus dalam proses penyidikan ini. Polisi sudah 2 kali olah TKP, yaitu pada Sabtu sore dan Minggu pagi. Olah TKP Minggu pagi ini adalah lanjutan dari olah TKP kemarin yang dinilai tidak optimal karena kondisi malam hari dan hujan. Olah TKP dilakukan untuk mencari fakta atas penyebab dan kronologi kejadian kecelakaan. Kita lihat memang ini turunan yang cukup panjang dari atas dan kondisi saat itu adalah saat macet. Dan yang ketiga, faktor cuaca saat itu, memang cuaca saat itu cenderung gerimis, hujan, aspal basah disertai menjelang malam hari gelap. Dan terakhir tentunya lingkungan, di mana lingkungan di sini tidak terdapat jalur penyelamat maupun sentref, sehingga bila terjadi hal yang serupa seperti remblong, memang tidak ada upaya supir tidak maksimal untuk menyelamatkan kendaraan maupun kendaraan lain dari terjadinya tabrakan. Pada olah TKP, polisi melakukan penandaan titik kecelakaan, kemudian merekam jalan menggunakan kamera dan drone. Selama proses ini, polisi memberlakukan sistem buka tutup jalan. Polisi juga memberlakukan sistem satu arah, yaitu dari arah Gadok menuju Puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Puncak Bogor kemarin, arus lalu lintas di kawasan Gadok terpantau ramai lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wilson Purba langsung dari Simpang Gadok, Bogor. Wilson, seperti apa kondisi lalu lintas di Puncak saat ini? Ya Sumi, saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Namun sistem satu arah masih terus diberlakukan, yaitu dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan sistem satu arah ini sudah diberlakukan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Nah, memang rencananya Satlantas Polres Bogor ini akan menonaktifkan sistem satu arah ini pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan arus lalu lintas dari Jakarta ini bisa menuju ke arah Puncak. Namun karena penumpukan kendaraan masih terpantau dari arah Cianjur menuju Jakarta, maka untuk sistem satu arah dari arah Gadok menuju Jakarta ini masih terus diberlakukan dan diperkirakan akan diberlakukan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, volume kendaraan ini pun masih terlihat ramai lancar dan arus lalu lintas didominasi oleh bus dan juga minibus dari arah Jakarta menuju ke arah Jakarta. Sumi. Wilson, pasca kecelakaan beruntun, apakah ada tambahan personil dalam mengatur lalu lintas? Ya Sumi, untuk personil yang mengatur lalu lintas ini masih sama seperti kemarin, yaitu sekitar 200 personil dari Polres Bogor, dan saat ini juga sudah ditempatkan di titik-titik di mana sistem satu arah ini diberlakukan. Nah, sistem satu arah ini diberlakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan juga penumpukan kendaraan dari dua arah. Nah, di sini kami menyampaikan kepada para pengemudi agar berhati-hati karena sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi di kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat ini terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga jalanan masih basah dan juga licin, sehingga agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti yang terjadi kemarin, para pengemudi diharapkan agar bisa berhati-hati dan juga mengurangi laju kendaraannya. Para pengemudi juga diminta berhati-hati di sini karena ada juga sejumlah pengemudi yang memarkirkan mobilnya di pinggir jalan untuk menunggu sistem satu arah ini ditutup dan jalan atau mobil dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini sudah bisa dibuka seperti itu. Sumi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Wilson Purba melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Usai jeda, tanjakan kembali terjadi, kali ini di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Bus yang mengangkut rombongan wisatawan asal Solo, Jawa Tengah terguling dan mengakibatkan belasan penumpang mengalami luka-luka. Diduga tidak kuat melewati tanjakan, bus Farid Putra yang mengangkut 29 wisatawan asal Solo terguling di jalan tanjakan di Dusun Pule, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Bus terguling di badan jalan setelah tidak kuat menanjak dan melaju mundur menghantam sebuah tebing hingga akhirnya oleng dan terguling. Dari 29 penumpang, 17 diantaranya mengalami luka ringan, 2 penumpang luka berat dan 10 lainnya selamat. Seluruh korban langsung dilarikan ke Puskesmas Tepus, sementara 2 korban luka berat dirujuk ke RSUD Wonosari.
Polantas Polres Gunung Kidul menyatakan penyebab kecelakaan murni karena pengemudi tidak mengenal medan jalan. Dan akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari dan menuju ke objek wisata Pantai Selatan Gunung Kidul tersendat. Para wisatawan yang hendak berlibur terpaksa berjalan kaki akibat badan bus yang mengalami kecelakaan belum dievakuasi.